Aku tahu feeling-feeling inferior karena mungkin dibandingkan satu sama lain, apalagi sama orang-orang terdekat itu gak enak. Dan rasanya tuh kayak bikin diri sendiri jadi lost control. Dan pasti kita tuh seek for help, entah itu nyari kata-kata atau entah nyari penyemangat. So, kalian dengar suara ini di cerita sebelum tidur adalah konten terbaru gue. Langsung aja kita mulai kan. Nah, jadi ini tuh adalah konten terbaru di YouTube, karena gue juga gak bisa ngebiarin YouTube gue gitu aja kan pendengar-pendengarnya. Jadi ini mungkin adalah konten yang bisa kalian dengarkan sebelum teman-teman tidur pastinya. Dan gue post itu di jam-jam waktu kalian menjelang tidur juga, sebagai kayak apa ya, mungkin nemenin kalian buat reminder ke hal-hal kecil aja. Karena udah mau tidur, ngapain mikirin yang berat-berat juga kan. Ke hal-hal kecil yang bikin kalian mungkin ngerasa lebih proud of yourself, self-love, sama nanti kita bahas hal lain juga. Jadi karena mungkin kalian waktu dengerin ini tuh udah baca postingan atau tweet yang gue bikin buat kalian yang ngerasa insecure. Jadi mungkin ada beberapa orang kan tipikali orang yang mungkin kalau cuman baca kata-kata doang tuh kayak kurang aja gitu. Rasanya pengen ada orang di sebelahnya yang benar-benar ngepuk-puk-puk, terus bilang kayak, hey kamu itu berharga. Dan jadi kalau misalkan kalian gak punya orang-orang tersebut, atau mungkin orang-orang tersebut juga gak bisa secara langsung bilang hal tersebut ke kamu, biar aku aja yang mewakilkan ya. Hey, kamu berharga, dan kamu lebih dari apa yang sekedar mereka katakan. Waktu itu aku berusaha banget buat terlihat menarik, buat terlihat lebih baik, padahal sebenarnya itu tuh hanya sekedar ilusi semata. Waktu itu aku berusaha banget buat jogging atau lari atau kerja keras untuk benar-benar bisa terlihat kurus, tapi waktu aku udah beneran kurus, yang aku lihat cuman ya udah, ini kan tetap diri kamu kan. Terus waktu aku berusaha untuk beli pakaian yang bagus, aku berusaha buat beli jaket yang bagus, buat beli sepatu yang bagus, ya itu bakal tetap bikin penampilan jadi makin baik sih. Tapi pada akhirnya aku tetap lakukan. Jadi yang pertama yang kamu butuhkan adalah acceptance, yaitu penerimaan diri yang mana misalkan kulit aku gelap, ya gak apa-apa, kulit aku gelap diterima. Oke, kulit aku gelap. Terus aku menerima bahwa kayak postur tubuh aku tuh gak setinggi orang-orang atau cowok-cowok yang lain yang mungkin bisa sampai 170-an. Ya udah nggak apa-apa. Terus kenapa? Pertama tuh iyain dulu segala all the flaws yang kamu punya, iyain, diterimain, ya udahin aja, nggak apa-apain aja kalau kata sana, okein aja. Terus lama-lama kamu bakalan terbiasa kok dengan itu. Waktu itu aku kayak against banget buat selfie. Aku kayak nggak mau banget buat difoto sama orang lain, tapi karena waktu itu meet and greet banyak yang minta foto. Seperti apa yang udah aku ceritain, kayak kak aku tuh nilai kamu gak cuma dari sekadar fisik, tapi tuh dari apa yang udah kamu perbuat, dari tulisan kamu, cara kamu nyemangati orang lain. Itu adalah hal yang benar-benar bermakna sih buat aku. Dan buat kalian yang mungkin dijauhin temen lah, atau mungkin gak dapat circle yang baik cuman gara-gara mereka menilai kamu dari sekadar fisik, hey, just leave them, karena kamu tuh lebih berharga dari itu. Kadang memang hal-hal tersebut tuh langsung banget menyerap ke diri kita. Kayak kok lo gendutan sih, kok lo kurusan sih, atau kok kulit lo jadi gelap banget, jerawat lo jadi ada banyak banget, emang obat yang kemarin gak ampuh ya. Itu tuh hal-hal yang sebenarnya nyakitin banget sih memang. Tapi ya sebenarnya sebanyak apapun teman yang kita punya, sedekat apapun dengan sahabat kita, seintensif apapun kita ngobrol dengan orang tua kita pun, pada akhirnya yang bakal jadi pahlawan itu adalah diri kamu sendiri. Pahlawan yang bisa memilah antara mana nih kata-kata yang emang harus kamu serap ke diri kamu sendiri, dan mana kata-kata yang memang setelah didengar harus langsung kamu buang. Dan yang kamu perluin adalah sekarang tidak memperdulikan kata-kata itu. Kayak body shaming lah, hal-hal yang bikin kamu cuman feeling inferior dan gak merasa bersyukur, itu tuh gak baik untuk dirawat terus-terusan. Karena sekali lagi, mungkin buat kalian yang ngerasa insecure, kak tapi kan gini-gini, kayak pembelaan gitu kan.
Sebenarnya kamu bisa ngebuktiin dengan cara pertama, ignore them, ya udah biarin aja. Terus tetap berbuat baik terhadap sesama. Oh ya, aku pengen ngucapin juga turut berduka cita for what happened in Lebanon. Aku jadi situ jadi langsung mengambil kesimpulan bahwa ajal tuh bisa datang kapan aja. Jadi berbuat baik yang ditunda-tunda. Tadi sesuai dengan poin kedua, berbuat baik sama siapa aja, jangan pilih-pilih. Dan yang ketiga, tetap fokus sama tujuan kamu. Kamu pengen jadi dokter, atau kamu pengen jadi lawyer, atau kamu pengen jadi seniman, atau kamu pengen jadi penulis. Tetap fokus sama tujuan kamu. And then ketika tujuan kamu sudah berjalan dan mengarah ke tujuan itu, hasil karyanya dikasih sama orang-orang, atau kamu kasihin ke orang-orang yang pernah menjatuhkan kamu. Karena gak sedikit yang pengen kamu jatuh, gak sedikit orang-orang yang pengen kamu nyerah, dan gak sedikit orang-orang yang pengen kamu gak merasa bersyukur dengan diri kamu sendiri. Padahal kan gak bisa diubah, itu udah pemberian dari Tuhan kan. Jadi mungkin teman-teman yang mungkin overthinking nih sebelum tidur, pas banget podcastnya kamu dengar sebelum tidur. Please note, kamu itu berharga banget kok. Bahkan banyak banget orang yang pengen ada di posisi kamu, pengen banget punya keluarga yang harmonis, pengen banget punya teman-teman yang peduli, pengen banget punya hal-hal yang mungkin gak dimilikin sama kebanyakan orang di luar sana. So be thankful sama apa yang udah diberikan sama Tuhan. Karena life is changing, kayak roda tuh berputar. Mungkin bisa jadi kamu yang dalam posisinya gak enak bisa jadi enak, atau sebaliknya kan. Jadi itu tadi, kalau kamu mungkin cuman merasa yang kamu butuhkan tuh sendiri, ya udah nggak apa-apa sendiri dulu. Tapi jangan banget untuk jadi keras banget sama diri kamu sendiri. Kamu jadi diet yang nggak sehat ke tubuh kamu, cuman pengen kamu dapetin postur tubuh yang sebenarnya kalau udah dilihat kan yang ngerasain tuh diri kamu sendiri ya. Kamu tuh maksudnya di dalam diri kamu tuh ada jiwa kamu yang mana yang ngerasain bahagia tuh kamu kan. Soalnya waktu itu aku udah pernah try so hard banget ke diri aku sendiri. Aku waktu itu kan berusaha banget buat jadi kurus, dan aku tuh beli banyak skincare juga, dan itu tuh ngabisin banget uang royalti aku. Terus waktu aku udah pakai semua, pertama, apakah aku bahagia? Sebenarnya biasa aja. Mungkin bahagianya karena dengar perkataan orang yang lo jadi bening banget, lo jadi gini banget. Terus aku jadi sadar waktu aku pulang ke kosan, waktu itu masih di kos ya, pulang ke kosan, gas, masa iya sih standar kebahagiaan kamu adalah kata-kata dari mereka? Itu kan sifatnya tuh kayak cuman adiktif banget sih memang, tapi itu kan nggak selamanya bisa dijadikan tolak ukur. Makanya aku pernah nulisin sesuatu di Instagram bahwa jangan jadikan perkataan mereka tuh sebagai tolak ukur kebahagiaan kamu, karena kamu bakalan sakit nantinya pada akhirnya. Kalau misalkan mereka pergi, kamu bakal apa? Apakah kamu bakalan kurang bahagia atau bahkan gak bisa bahagia? Enggak juga kan? Jadi sebenarnya yang kamu punya itu adalah diri kamu sendiri. Bahkan ya, kalau misalkan mereka berusaha jatuhin kamu tapi kamu udah berusaha kuat, ya udah terserah. Kan kamu yang pertama tadi udah acceptance. Emang terusnya mau digimanain? Ini udah pemberian, dan yang harusnya gue lakukan adalah bersyukur karena sudah diberi kan. Ibaratnya ketika kamu sudah diberi sesuatu, masa ya kamu menolak? Teman kamu mau ngasih masakan dia, misalkan kue yang dia buat, yang kamu lakukan adalah menerima kue itu dan coba nikmati dan coba syukuri. Kamu nggak bisa kan ketika kamu dikasih, kamu gue nggak mau, ini kuenya bla 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 bla. Nggak seharusnya kayak gitu kan. Nah, kalau misalkan Tuhan terus sekarang kayak selalu dengerin keluhan kamu about your physique, about your appearance, yang sebenarnya ya nggak ada yang perlu diubah, tapi apakah Tuhan gak bakal sedih dengar itu? Kan yang harusnya kamu lakukan adalah ya udah comfort with your own self, with your own physically, dan just focus on your tujuan, on way, apa yang kamu pengen kamu raih, apa yang pengen kamu catch ke depannya, dan buktiin ke mereka bahwa kamu lebih dari itu, bahwa hati kamu, your value, your apapun yang ingin kamu lakukan, kebaikan-kebaikan kamu tuh lebih important dari sekedar fisik kamu gitu. Jadi karena yang kamu butuhkan nantinya adalah kestabilan jiwa dan mental kamu juga kan, bukan cuma fisik. Gimana caranya kamu menghadapi masalah dalam hidup, gimana caranya kamu bisa terus bersabar kalau ada cobaan atau ada masalah yang tiba-tiba membombardir diri kamu. Yang kamu butuhkan adalah hati kamu,
Hati kamu yang begitu luas, begitu indah, begitu lapang, itu yang kamu butuhkan sekarang. Karena kalau misalkan fisik aja, itu teman-teman itu bakalan capek banget sih pada akhirnya. So mungkin itu aja yang bisa gue sampein. Terima kasih udah mau nyobain dengerin ke podcast YouTube gue, yaitu Cerita Sebelum Tidur. Kalau ada masukan atau saran, feel free untuk komen, dan feel free juga untuk bercerita, karena mungkin gue bakalan bacain cerita-cerita kalian di segmen selanjutnya. Jadi buat yang mau cerita bisa kirim cerita kalian ke email hellobagas@gmail.com. So gue Bagas pamit undur diri, sampai ketemu di Cerita Sebelum Tidur selanjutnya. Dadah.